Percaya dan kami yakini Tuhan, hanya Engkau penolong kami yang setia. Engkau memperhatikan dan memperdulikan kami. Engkau ada di dalam kami, mengatur setiap pergumulan kami menjadi baik, menjadikan semuanya indah. Kami siapkan hati kami, dengar firman Tuhan, urapi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi menjelang siang, selamat siang, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah menghimpunkan kita sekalian, yang sudah ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita bisa ada di tempat ini semua oleh karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang begitu memberikan kesempatan bagi kita bersama-sama kita ada di tempat ini. Hanya semua oleh anugerah Tuhan yang begitu indah. Di dalam ibadah kita pada saat ini, ya, saya akan mengajak kita sekalian untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan dalam tema yang ada, ya, pernikahan yang berkenan, ya, pernikahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sebab saya mau katakan, mengapa nikah itu harus berkenan? Mungkin yang sudah menikah, baik yang belum menikah, mungkin bertanya, Pak, kenapa Pak? Ya, temanya tentang soal pernikahan. Dan tentunya, mengapa temanya ke sana, saya akan bertanya kepada saudara, dan saudara jawab dalam hati saja. Pasti semua kita yang ada di sini, baik yang mendengar siaran ini, semuanya ingin menikah, amin. Tidak ada satupun, atau ada yang gak mau menikah lagi? Seperti Rasul Paulus, oh gak usah lagi nikah saya Pak, saya jomblo saja Pak, hidup seorang diri. Karena jomblo pun tidak menjadi dosa, ya kan? Tetapi kita akan perlu memperhatikan, nikah itu harus berkenan di hadapan Tuhan. Ya, pernikahan itu harus berkenan. Mengapa pernikahan itu harus berkenan? Sebab nikah itu dari Tuhan. Ya, jikalau saudara menikah, ya memasuki rumah tangga, pernikahan saudara itu pemberian Tuhan. Sebab mengapa? Sebab tidak semua orang diberikan kepercayaan untuk menikah. Tidak semua manusia diberikan kepercayaan untuk memasuki dalam pernikahan. Tidak semua makhluk yang ada di dalam dunia ini bisa masuk dalam pernikahan. Sebab binatang tidak menikah. Sebabnya kita sebagai manusia, kalau saudara masuk dalam pernikahan, pernikahan itu harus berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Harus berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu adalah suatu pemberian Tuhan yang berharga dalam setiap kehidupan kita. Ya. Jadi nikah itu harus berkenan. Jika saudara sudah menikah, nikah itu harus berkenan. Dan kita akan melihat dalam Alkitab, apa masalah yang terbesar di dalam pernikahan. Apa masalah yang paling besar di dalam pernikahan? Masalah yang paling besar dalam pernikahan itu bukan kalau tidak ada uang, bukan kalau tidak ada anak, bukan kalau tidak ada rumah, bukan kalau cantik atau jelek, jelek atau ganteng. Tapi ada masalah yang lebih besar dalam pernikahan. Mungkin saudara berkata, saya pengen Pak, nikah saya, calon suami saya, ya seorang yang putih, ya ganteng lagi, bertobat lagi, tidak merokok lagi, tidak peminum lagi. Wah, itu kerinduan saya. Ya itu sah-sah saja, tidak apa-apa, ya kan? Sah-sah saja. Tapi kita akan memperhatikan apa masalah yang terbesar yang ada di dalam suatu pernikahan. Kita lihat Alkitab, Matius pasal yang ke-15, 19, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang pertama. Matius pasal 19. Jadi dimanapun saudara berada, baik yang ada di tempat ini, yang mendengar siaran tunda lewat siaran ini, mungkin saudara banyak mengalami masalah-masalah dalam pernikahan. Masalah ini, itu, masalah uang dan sebagainya. Tapi itu bukan masalah yang terbesar di dalam pernikahan. Tetapi ada masalah yang paling besar dalam pernikahan, lebih besar daripada masalah yang saudara alami. Matius pasal 19 ayat yang kelima sampai ke-8. Ya, kita lihat Matius pasal 19 ayat yang kelima sampai pada ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama, 3, 2, ya. Ya. Ya.
Sampai situ saja. Apa masalah yang paling besar dalam pernikahan? Bukan kalau tidak ada uang, apalagi orang Batak. Bukan kalau tidak punya ada anak, bukan tidak ada keturunan. Tetapi masalah yang paling besar dalam suatu pernikahan, ini ingat, yang sudah menikah, yang mau masuk dalam pernikahan, ingat, yaitu kalau suami istri tidak menjadi satu. Amin. Jadi apapun masalahmu, perhatikan ini. Jadi untuk masuk dalam pernikahan itu, ini tujuannya. Menjadi satu daging. Inilah masalah yang ada hari-hari ini di dalam pernikahan. Kalau suami dan istri itu tidak menjadi satu daging. Dan ini adalah persoalan masalah yang terberat jika suami istri itu tidak menyatu. Sehingga apa yang terjadi? Kita lihat ayat selanjutnya. Sehingga apa yang terjadi kalau nikah itu tidak menjadi satu daging? Ayo kita memperhatikan ayat yang ke-6. 3, 2 ya. Ya. Apa yang telah dipersatukan Allah terus tidak boleh dipisahkan oleh manusia, tidak boleh dicerahkan oleh masalah, tidak boleh dipisahkan oleh keturunan, tidak boleh diselesaikan oleh karena ekonomi. Ini tidak ada. Makanya saya katakan nikah itu pemberian Tuhan. Jadi apapun persoalan yang terjadi, nikah itu tidak boleh tercerai. Ya. Teruskan ayat 7, mari. 3, 2 ya. Iya, terus sampai saja. Kalau nikah sampai situ aja. Kalau nikah itu tidak menjadi satu daging, apa yang terjadi? Akan tercerai-berai dan menimbulkan kekerasan hati. Ya. Apapun persoalan yang terjadi, perhatikan ini, yang mau menikah juga perhatikan. Jadi nikah itu harus menjadi satu. Kalau nikah itu tidak menjadi satu, maka akan tercerai-berai. Apapun masalah kalian dua, nikah kalian tidak boleh diceraikan. Amin. Amin. Ya, tujuan itu nikah itu. Yang paling berat kan sekarang begitu kan. Oh, kayak mana lah ekonomiku, kayak mana lah suamiku ini kerjaannya pas-pasan, gajinya tidak ada. Itu bukan masalah yang terberat. Tapi masalah yang berat itu apa? Kalau tidak satu. Amin. Amin Pak Putra. Amin. Apapun masalah kalau jadi satu aman semua. Jadi satu. Jadi tidak ada perceraian. Kalau nikah itu jadi satu tidak ada perceraian. Ayo kita lanjut. Sekarang kita akan lihat. Itu masalahnya. Ya, apa rumus dalam pernikahan? Nikah itu ada rumusnya. Ini rumusnya. Ya, makanya saya katakan tadi, rumus dalam pernikahan itu bukan cantik ganteng, bukan ganteng cantik. Boleh-boleh aja itu. Ya kan, oh pengenlah aku suamiku nanti, calon suamiku nanti ganteng, tinggi lagi, putih. Kan ada orang kayak gitu kan. Apa namanya? Namanya sensasinya kan, pengen kan. Oh, coba pernikahan itu ada rumusnya. Apa rumusnya? Kita baca Matius pasal 19. Jadi dalam nikah itu ada suatu rumus. Jadi perhatikan, yang sudah masuk dalam pernikahan dan yang mau menikah, ada rumus dalam pernikahan. Bukan rumusnya, bukan penilaiannya jasmani, cantik, ganteng, ganteng, cantik, bukan. Uang banyak atau uang tidak banyak, bukan. Tapi kita akan perhatikan Matius pasal 19 ayat ke-5. Kita perhatikan apa rumus dalam pernikahan. 3, 2 ya. Iya. Ya. Ya, dan keduanya itu menjadi satu daging. Apa rumus dalam pernikahan? Rumus, coba itu perhatikan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Perhatikan rumusnya. Suami menikah dengan istri
dan keduanya itu menjadi hukum matematikanya 1 tambah 1 2. Tapi hukum pernikahan, rumus dalam pernikahan 1 tambah 1 sama dengan 1. 1 yang pertama suami, 1 yang kedua istri. Di tengah-tengah tanda 1 ada tanda apa? Tanda 1 tanda apa? Tanda tambah, tanda salib. Itu berbicara kasih Kristus. Jadi perhatikan, 1 tambah 1 sama dengan 1. Di tengah-tengah suami dan istri itu hanya boleh ada apa? Hanya ada boleh kasih. Tengah-tengah suami dan istri itu hanya ada boleh, tidak boleh lagi di situ ada pil, pria idaman lain. Tidak boleh di situ ada will, wanita idaman lain. Tidak boleh di situ ada mertua dan orang tua. Untuk masuk dalam pernikahan itu, makanya saya bilang samamu, hati-hati, pikirkan matang-matang. Karena tidak boleh lagi ada mantan kekasihku. Apalagi zaman sekarang ini kan, begitu cepat kan. Mantanmu 10 tahun yang lalu bisa kau cari di Facebook. Nggak dapat Facebook, lihat Medan Talk. Semua situ ada orang, betul? Nggak dapat di Medan Talk, lihat TikTok. Betul? Ya. Nggak dapat di TikTok, pergi kau ke Samsat. Ingat dulu plat sepeda motor yang sering kan pakai. Cari di Samsat, di mana alamatnya ini. Dapat itu. Jadi yang boleh ada di dalam nikah rumah tangga, yang boleh ada di antara suami dan istri, hanyalah kasih Kristus. Nanti kita akan perhatikan ini. Kasih Kristus. Tidak boleh di situ ada mertua. Nggak boleh ada edak di situ, nggak boleh. Apa yang paling membuat hancur hari-hari ini nikah rumah tangga? Karena di situ ada pil, will, mertua, dan orang tua. Banyak hancur nikah rumah tangga. Tapi kok dalam nikah rumah tangga ini semua diabaikan. Yang ada dalam nikah itu adalah kasih Kristus. Kasih Kristus itu saling mengaku dan saling mengampuni. Saling memperhatikan, kan itu kasih kan. Menutupi kekurangan, kan itu kasih kan. Ya, bukan karena kesalahan sedikit langsung terjadi pertengkaran. Ya, dulu waktu pacaran sederas apapun hujan akan kutumpu dek, kulalui semuanya itu, kujemput kau ke Marelan, ya, kujemput kau ke Mabar Belawan, melewati truk, hujan, asap dan sebagainya. Betul? Karena apa? Adakah kasih? Tapi setelah menikah, apa yang terjadi? Itu rumus pernikahan. 1 tambah 1 menjadi 1. Tujuan menikah itu apa? Tujuan menikah itu apa? Nah, menambah keturunan, mempertambah harta. Tujuan pernikahan itu menjadi satu daging. Jangan main-main dalam pernikahan ya. Jangan main-main. Tujuan pernikahan itu menjadi satu daging. Kalau tidak ada anak cerai, kalau tidak bagus pekerjaannya cerai. Tujuan pernikahan itu supaya nikah itu menjadi satu daging. Amin. Sulit ini kan. Jadi tujuan menikah itu menjadi, tapi kalau ada kasih Kristus, menikah itu menjadi satu daging. Kita harus saling mengaku dan saling mengampuni. Amin. Ini tujuan pernikahan. Kalau kita tahu ini aman. Nah, ini rumusnya. Dan kita akan perhatikan apa kedudukan dalam pernikahan. Ada kedudukannya. Sama seperti perusahaan ini. Perusahaan itu mempunyai suatu kedudukan. Dalam nikah rumah tangga pun ada kedudukan. Kita akan perhatikan bagian terakhir. Ya, Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai 24. Ada kedudukan dalam pernikahan. Rumus pernikahan itu 1 tambah 1 sama dengan 1. Yang ada di tengah-tengah nikah itu hanyalah suami istri diisi oleh kasih Kristus. Kalau kasih Kristus itu ada di tengah-tengah nikah itu, maka kita tahu tujuan dari pernikahan itu menjadi satu daging. Ya, jadi dimanapun Bapak Ibu Mbak Tuhan yang ada, tujuan pernikahan itu bukan untuk mempunyai keturunan, bukan. Tujuan pernikahan itu bukan menambah harta, bukan. Tapi tujuan pernikahan itu bagaimana suami dan istri
menjadi satu daging. Dan itu bisa dicapai kalau dalam nikah itu hanya ada kasih Kristus. Apa kedudukan dalam pernikahan? Efesus, ya dikit lagi saya selesaikan. Efesus pasal yang kelima, ayat ini saya mau baca perempuan saja dulu. Ayo, Efesus pasal 5, perempuan yang sudah menikah, yang mau menikah, yang belum menikah. Efesus pasal 5, ayat yang ke-22. Mari baca ayat 22. Ayo, yang perempuan, 3, 2, ya. Stop sampai saja. Jadi apa kedudukan istri dalam pernikahan? Cepat kali kalian menjawab, kayak nggak ada beban. Ulangi satu lagi, 3, 2, ya. Sama kita, perempuan, sama saya, 3, 2, ya. Hai istri, tanduklah. Oh, salah. Apa kedudukan seorang wanita? Mungkin kedudukan seorang wanita dalam nikah rumah tangga. Hah? Apa? Itu kedudukannya dalam nikah rumah tangga itu hanya tunduk. Hah? Tidak cocok pun dengan pemikiranmu? Apa perintah suamimu? Tunduk. Kalau dibilang suami jangan pergi ke tempat inang, tunduk. Iya kan? Enggak, karena kaunya. Enggak mungkin kau pisahkan aku dengan mamaku. Enggak mungkin kau pisahkan aku dengan adik-adikku. Enggak mungkin lah. Ya, kalau ke tempat keluargamu, terusnya kau bawa aku. Berminggu-minggu kita ke situ. Tapi pinomat sekali setahun pun enggak bisa. Kalau dibilang suami, jangan pergi, tunduk. Itu kedudukanmu. Enggak usah melawan. Kalau memang gak kau kasih aku ke sana, aku pun gak mau ke rumah mamamu. Tapi kalau istri yang tahu firman Tuhan, iya, tunduk. Ke Lombang pun kau bawa aku, tunduk. Karena kedudukanmu hanya tunduk. Tapi sekarang kenyataan yang ada, istri itu tanduk. Loh, apalagi dia punya penghasilan lebih besar daripada suaminya, kan begitu kan? Sudah 7 tahun kita menikah, terus tahun baru di rumah keluargamu, terus itu nggak pernah. Kalau keluarga aku yang buat acara, banyak alasanmu. Tapi seorang suami bilang jangan. Iya, tunduk. Tundukan seorang istri itu diperlukan dalam nikah rumah tangga. Itu kedudukannya, semua punya kedudukan. Sampai seorang Sarai memanggil suaminya Abram dengan sebutan apa? Dalam kitab Kejadian. Ya. Kejadian pasal 18. Ayat yang ketiga. Sampai Sarai memanggil suaminya itu dengan sebutan apa? Tuanku. Inilah ketundukan seorang perempuan. Ya. Kalau ada pun yang tidak cocok dengan pemikiranmu wanita, kalau ada pun yang tidak cocok dengan hatimu, layaknya seorang wanita itu memohon kepada suami. Suami itu gampang ya, iya kan? Apa makhluk yang paling lemah dalam dunia ini? Siapa makhluk paling kuat? Hah? Coba, siapa makhluk yang paling kuat di dunia ini? Perempuan, bukan laki-laki. Sebab perempuan itu terbuat dari tulang. Laki-laki terbuat dari apa? Tanah. Perempuan itu makhluk paling kuat. Kan benar kan? Coba kalau perempuan sakit, masih bisa ngurus anak, bisa ngurus suami, bisa masak. Sudah sakit dia, sudah sempoyongan. Tapi kalau laki-laki, baru urat kejepit sedikit, aduh, lemah dia. Betul? Lemah dia. Tapi perasaan kuat, patentengan. Kedudukan seorang perempuan dalam nikah rumah tangga hanya tunduk kepada suami. Ayo, sekarang kedudukan laki-laki. Sekarang perempuan, tenang kalian, kubela. Ayo, Efesus pasal yang kelima. Ayat yang ke berapa tadi? 22, 23. Mari kita lihat apa kedudukan seorang suami dalam nikah rumah tangga. Pasal 23. Ayo. 1, baca laki-laki. 1, 2, 3. Ya.
Teruskan. Terus. Efesus 5 ayat 22 sampai selanjutnya. Silakan 3 2 ya. Hai istri, terus. Terus. 25. Baca perempuan 25. Kuat bikin suara kalian 25. Amin. Amin. Apa kedudukan seorang suami dalam nikah rumah tangga? Kedudukan seorang suami dalam nikah rumah tangga itu mampu, bisa mengasihi istri, sekalipun istri banyak kekurangan. Amin. Dia bisa mengasihi istri. Baik, oke. Istri tunduk, suami mengasihi istri. Dan kita lihat apa hasilnya. Kalau nikah masuk dalam rumus yang benar, 1 tambah 1 sama dengan 1, di tengah-tengahnya ada salib, baru kalau nikah itu mempunyai kedudukan yang benar. Apa hasilnya? Mari kita lihat apa yang akan kita terima. Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Mari, Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Kalau nikah itu sudah berkenan kepada Tuhan, nikah itu mempunyai rumus yang benar. Di dalam nikah itu hanya ada kasih Kristus. Nikah itu menjadi satu daging. Nikah itu sudah memiliki kedudukan yang benar. Apa yang akan kita terima? Mungkin hari-hari ini engkau berkata berat pergumulanmu, berat masalahmu. Tapi kalau nikah itu sudah berkenan kepada Tuhan, nikah itu masuk dalam rumus yang benar. Di tengah-tengah nikah itu hanya ada kasih Kristus. Di tengah-tengah nikah itu istri tunduk kepada suami. Suami bisa menerima kekurangan istri, bisa mengasihi istri. Apa yang akan diterima? Matius 18 ayat yang ke-19. 3, 2, 1 ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, teruskan. Ya, jika 2 orang dalam dunia ini sepakat meminta apapun juga, jika dalam 2 orang di dunia ini, 2 orang itu berbicara suami dan istri, mereka satu hati, mereka sepakat, mereka sepikir, mereka ada kasih Kristus, apa yang terjadi terus? Kalau nikah itu sudah menjadi satu daging, suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, maka apapun permintaanmu, Tuhan akan tolong, Tuhan akan jawab. Amin. Makanya nikah-nikah perhatikan dimanapun umat Tuhan saudara-saudari berada. Kalau nikahmu sudah menjadi satu daging, kalau di tengah-tengah nikah itu ada rumus yang benar, suami istri itu ada kasih Kristus, menjadi satu daging, apapun permohonanmu, apapun doa-doamu akan dikabulkan Tuhan. Saya merasa ada nikah-nikah yang akan melihat siaran ini, yang merindukan keturunan. Itu bukan masalah yang terberat dalam nikahmu. Itu bukan persoalan yang berat dalam nikahmu. Tapi kalau nikahmu sudah menjadi satu daging, suami menjadi satu dengan istri, istri menjadi satu dengan suami, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, maka apapun permohonanmu, itu semua akan diselesaikan oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Rafael Siborian atas pelayanannya melalui firman pada siang hari ini. Kiranya saudara-saudari sahabat House of Grace semakin diberkati dimanapun saudara berada. Sebelum ibadah pada siang hari ini kita tutup, kami sedikit ada pengumuman bagi saudara-saudari sahabat kami dimanapun berada yang mengikuti acara ataupun ibadah community prayer ini. Jika rindu didoakan atau ingin didoakan atau mungkin punya kesaksian yang membangun kerohanian kita, maka saudara-saudari Bapak Ibu bisa mengakses sosial media kami di www.houseofgraceindonesia.org ataupun bisa melihat sosial media kami yang tertera di layar depan saudara. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.